Ya, dimulai dari memotong kain kapan dari arah lebarnya sebanyak 3 kali potongan. Sebanyak bilangan ganjil 3, 5, atau 7. Sebentar, ini kainnya jangan diampar dulu, jangan letakkan dulu. Ya, ada yang panjang. Ya, coba buka semua talinya. Ya, coba lagi. Sudah? Ya, berarti ini yang menyediakannya adalah ingin untuk mengikatnya 5. Mengikatnya 5 ikatan. Ya, nanti kita coba 5, kita coba 3. Sekarang yang panjang itu, yang panjang, ya, yang pendek disampingkan. Taib. Yang panjang 1, 2, 3 dibentangkan, Mas. Ya, dibentangkan. Ya. 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 Kira-kira cukup untuk bagian kepala, untuk bagian perut, kemudian untuk bagian kaki. Ya. Nah, baru setelah itu kain kapan diletakkan di atasnya. Kain kapan pertama pelan-pelan, kain kapan yang kedua sebelumnya dikasih minyak wangi. Kain kapannya diberikan minyak wangi. Ya. Minyak wanginya apa saja? Minyak wangi yang bagus, nggak mesti harus minyak wangi yang baunya bau yang biasa dijual nih. Ini pasti ada orang mati nih, Jar. Enggak mesti ya, tetapi minyak wangi apa saja yang penting wangi sehingga menutup keburukan yang ada pada mayat jika misalkan mayat tersebut baunya bau busuk atau yang semisalnya. Terus Mas, terus. Ya. Ya, sudah. Sekarang kain kapan yang kedua diletakkan di atas kain kapan yang pertama. Kemudian setelah dikasih minyak wangi lagi. Ya, terus yang ketiga. Yang ketiga. Ya, kasih minyak wangi lagi. Ya, baru setelah itu mayatnya datang. Ya, mana kainnya? Kain yang tadi menutupi mayat. Yang bergaris boleh paling, tidak ada ketentuan yang bergaris paling atas atau paling bawah, semuanya diperbolehkan. Ya, kain itu. Ya, mayatnya ditutupi dengan kain helai tersebut. Coba sekarang antum jadi mayat, mayatnya nyari kain helai sendiri. Ya, ini nanti sebenarnya ketika sudah dimandikan, maka diangkat dari tempat pemandiannya sampai ke sini dengan menutup auratnya itu. Dengan menutup auratnya. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa dianjurkan untuk memakai minyak wangi pada bagian-bagian sujud, ya, pakaikan minyak wangi. Iya. Kemudian bagian sujud di dahi, kedua telapak tangan dikerjain, Mas, kerjain. Seperti kita sedang melakukan beneran. Kanan, Mas, kanan. Ya, kanan. Ya. Tangan kanan, tangan kiri. Nah, kemudian setelah itu lutut, bagian-bagian sujud sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas,
umirtu bis sujud ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu dahi dan hidung, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari jemari kaki. Kemudian juga leher, Mas. Leher, kemudian mata, kemudian kedua di bawah ketiak, kemudian juga di bawah pusar. Ini fungsinya adalah agar apa-apa yang keluar dari tubuh mayat tidak tercium oleh orang sekitar, sehingga tetap terjaga kesucian mayat. Ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan para ikhwah, ada sebagian ulama terdahulu dari mulai para sahabat dan juga ahli fikih menganjurkan untuk meletakkan kapas, ya, kapas pada lubang-lubang yang ada pada manusia, seperti mulut, telinga, hidung, kemudian kubul, dubur, ya. Ini juga dilakukan oleh sebagian, di antaranya diriwayatkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, yuhsha duburuhu wa masami'uhu wa anfahu. Duburnya ditutup dengan kain, dengan kapan, kemudian telinganya ditutup dengan kapan, kemudian hidungnya juga ditutup dengan kapan. Dan juga disebutkan oleh Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala akan hal ini. Akan tetapi belum ada satu dalil sahih. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Belum ada satu dalil sahih. Maka pada saat itu belum disyariatkan, kecuali jika keluar dari mayat tersebut sesuatu ataupun yang menimbulkan bau, baru dilakukan itu. Artinya dilakukan saat diperlukan. Karena kalau seandainya ada dalil, kalau seandainya disyariatkan, maka niscaya sudah ada riwayatnya. Karena di zaman Rasulullah SAW banyak sekali yang meninggal, tapi belum ada hadis khusus tentang hal itu. Begitu juga pemakaian tuban. Angkat kain yang antum pegang itu, enggak. Nah, tuban. Tuban itu adalah kain yang digunakan, itu pembersih untuk tangan, ya. Ada tuban namanya, Mas? Ada enggak? Nah, itu dia. Nah, ini biasanya dipakaikan, coba buka kainnya, ya, buka kainnya, ya, dipakaikan di, ya, mayatnya minggir dulu, dikit. Nah, ini contoh saja. Nah, sebenarnya diletakkan di situ. Nah, kemudian dipakaikan, coba Mas. Oke. Tentunya nanti ketika memakaikannya ini, ya, tidak diperbolehkan untuk dibuka, makanya ditutup dulu. Coba, ya, dipakaikan. Nah, ini pun juga sama, dianjurkan saja. Belum ada dalil khusus yang disebutkan untuk memakai tuban. Namanya ini tuban. Tuban itu artinya celana dalam khusus untuk mayat, ya, seperti itu. Taib. Sekarang sudah itu semua. Jadi tambahan-tambahan tadi ingat, ya. Apa tadi pertama tambahannya? Kapas. Minyak wangi dulu. Minyak wangi memang disyariatkan, ya, dianjurkan. Yang kedua kapas. Kapas itu di bagian lubang-lubang yang ada pada manusia, lubang hidung, mulut, kemudian telinga, kemudian dubur. Maka kita katakan tadi belum ada dalil syar'i khusus antara hal itu, akan tetapi, ya, apabila diperlukan maka dipakai. Begitu juga yang ketiga tuban. Tuban pun coba sekarang dipakaikan tubannya. Jangan dibuka, akan tetapi ya, mayatnya jangan lincah. Mayatnya terlalu lincah. Ya. Ini semua pokoknya dalam pengurusan jenazah, ya, tidak mengapa, untuk diperlihatkan.
untuk dilihat. Ya, seperti itu ya, contohnya seperti itu. Ya, untuk diperlihatkan. Contohnya seperti itu. Ya, tutup kainnya tadi, tutup. Nanti ketika memakaikan dalam praktek aslinya jangan sampai dibuka ya. Jadi tontonan nanti. Taib. Kemudian yang selanjutnya setelah diletakkan mayat, kemudian dipakaikan tubat, minyak wangi. Kemudian setelah itu yaitu membungkus mayat. Caranya membungkus mayat, melipat kain kapan yang pertama dari bagian kiri mayat. Kiri mayat mana? Ya. Nah, sembari melipat kain kapan yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, maka ada yang menarik itu, menarik kain helainya tadi sehingga tidak terbuka aurat si mayat. Coba letakkan kain kapan pertama dulu ya. Ya, yang di bagian wajah jangan terlalu kencang, nggak bisa nafas nanti. Benaran jadi mayat nanti. Nah, itu perhatikan kakinya agak kurang. Maka pada saat itu mayatnya naik ke atas dikit. Ya. Ya, cukup nggak? Cukup ya? Ya. Ya, tarik. Ya, tarik. Ya. Nah, begitu caranya. Ya, begitu caranya. Jadi kain kiri ke kanan, kemudian setelah itu ditambah kain kanan ke kiri. Ya, kencangin itu Mas, kencangin. Ya, kencangin, terus cuma bagian kepalanya saja tidak dikencangin, terus kencangin. Ya. Ya. Taib. Nah, kemudian selanjutnya bagian yang sana lagi Mas, kiri. Ya. Ya. Seperti itu, kencangin sehingga benar-benar tertutup, tidak terbuka saat menurunkan nanti dari ke liang lahatnya. Benar-benar kencang. Ya. Terus lagi, ya. Dan para ikhwah, belum ada bacaan khusus. Saya tadi dengar beberapa kali desas-desus kawan-kawan. Apakah ada bacaan khusus? Ketika memandikan belum ada, cuma ada bismillah saja. Bismillah, kemudian setelah itu diselesaikan pemandiannya. Ya, ingat sisa kain diarahkan ke kepala lebih panjang. Sisa kain, kalau seandainya ada kain yang bersisa maka diarah kepala. Ya, nah, seperti itu. Ya, terus. Nah, bagi siapa? Perhatikan ini, penting. Bagi siapa yang mungkin badannya itu over, misalkan obes, misalkan, ya, dia besar, maka dia harus punya kain kapan sendiri. Dalam artian gini, yang saya inginkan adalah mungkin nanti agak susah kalau ini kan memang wajar, normal. Ya, kalau seandainya dia terlalu besar, terlalu gemuk, maka perlu diperhatikan untuk kepentingan dirinya setelah dia meninggalnya. Kemudian diikat, dimulai dari kepala, kemudian mengikat di bawah kaki. Kepala dulu diikat. Ya, diikat. Ikat bagian kepalanya. Nah, ya begitu. Ya, enggak, ikatnya pakai yang itu, yang besar, ya. Ya, diikat yang benar dulu ikatannya. Nah, ini ya. Azan ya. Ya. Kita cukup dulu, azan dulu. Baik. Sekarang kita ingin mengikat dengan 3 ikatan. 3 ikatan berarti bagian kepala, bagian kaki, dan bagian tengah. Dan yang diikat pertama kali adalah bagian kepala. Ya, tidak mengapa sebentar mungkin diikat. Ya, posisi tangan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bisa di samping atau seperti orang yang sedang sholat. Belum ada dalil khusus yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
belum ada dalil khusus. Sepengetahuan saya belum ada dalil khusus. Maka pada saat itu kembali kepada kebiasaan setempat. Kalau seandainya kebiasaan orang disedekapkan seperti orang sedang sholat, ataukah di samping, tidak mengapa, dua-duanya diperbolehkan karena belum ada dalil khusus. Nah, ya diikat bagian kepalanya, ya seperti itu diikat. Masih bisa nafas, Mas? Hah? Oh, orangnya. Ya, mengikat kain kafan dengan ikatan yang tidak mati. Karena nanti sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk dibuka tatkala dimasukkan ke dalam liang kubur. Dibuka dan dikenakan dengan tanah liang kubur tersebut. Ya, taib. Kemudian bagian kaki dulu, baru setelah itu tengah. Perhatikan kakinya, Mas. Ya, kaki. Nah, kalau seandainya kainnya berlebih, ini kan kainnya pas ya. Kalau seandainya kainnya berlebih, maka yang diperbanyak di bagian kepala berdasarkan riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Nah, kemudian satu lagi, Mas, di tengah. Tengah di situ bisa bagian di pinggangnya ataupun di pantatnya. Kalau ini ukurannya 3 ya. Kalau 3. Nah, kalau seandainya sekarang itu 3 ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya 5, maka bagian kepala, bagian kaki itu 2, kemudian di dada 1. Ganti yang di kepala itu dilepas, Mas. Yang di kepala dilepas, kemudian dijadikan di dada. Dilepas, ya, kemudian di dada. Ini kita ingin memperlihatkan kalau seandainya diikat menjadi 3 atau 5. Ya. Nah, yang satu di dada, Mas Muslim, yang kecil itu di kaki, ya, di bagian betis, ya seperti itu. Agak naik dikit, Mas. Iya, nah itu. Nah, begitulah kalau seandainya menjadi 5, kain kafannya, ikatannya menjadi 5. Ya. Nah, belum ada dalil-dalil khusus untuk bacaan-bacaan. Ya. Bacaan-bacaan. Dan orang yang mengurus jenazah dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena pengurusan jenazah itu termasuk amal ibadah yang sangat agung. Ya, dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkan, mendapatkan pahala 2 qirat, yaitu pahala sebesar 2 gunung Uhud. Gunung Uhud dari ujung kanan ke ujung kiri sekitar 8 km panjang lebarnya. Kemudian tingginya sekitar 300 meter. Ini besar pahalanya. Maka ini termasuk amalan yang sangat luar biasa. Demikian untuk perempuan, maka asal hukumnya sama dengan laki-laki. Tidak ada dalil khusus, ya. Akan tetapi jika ingin ditambah, maka sebagian ulama memperbolehkannya. Tapi asal hukumnya tetap sama dengan laki-laki. Ya, demikian. Wallahu alam. Silahkan kembali lagi duduk, kita masuk sesi pertanyaan sebelum sholat isya. Nah, silahkan duduk, kita masuk sesi pertanyaan. Waalaikumsalam. Mana yang bertanya? Nah, untuk memandikan apakah harus menghadap kiblat? kalau memandikan apakah menghadap kiblat? Maka tadi pas sesi materi memandikan kita sudah sebutkan bahwa dianjurkan bagi mayat
baik yang ketika dia itu dalam keadaan sekarat ataupun sudah meninggal, baik dimandikan, dikafani ataupun di